Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang saya hormati, saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat karunia dan anugerah yang diberikan kepada kita. Ada nikmat kehidupan, baik kehidupan lahir maupun kehidupan batin, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat kemudahan dan keamanan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merupakan kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita nilai harganya. Terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak kita berupaya dan terus berupaya bersyukur. Meskipun tidak mungkin kita bisa bersyukur, tapi begitulah hendaknya kita berusaha senantiasa untuk bersyukur semaksimal mungkin agar Allah menjaga nikmat, menambah nikmat dan memberi kita istiqamah agar bisa menjalani ibadah ini terus berkelanjutan istiqamah dengan harapan semoga kelak ada kehidupan akhir yang husnul khatimah. Amin. Berikutnya semoga salawat, salam dan keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat ini. Amin. Berikutnya mengingatkan sekarang kita masih berada pada bulan mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Di kalender tanggal berapa? 22. Ya, di kalender 22. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Sepekan lagi lah kurang lebih. Sepekan lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Sama juga bulan Zulhijjah masih bahagian dari bulan haram. Nanti selesai Zulhijjah masuk tahun baru, awal tahun baru juga. Bulan Muharram itu bahagian dari bulan yang haram, bulan mulia. Maka bersyukurlah kita diberi kesempatan akhir tahun, waktu-waktu yang istimewa, awal tahun pula waktu-waktu yang istimewa. Tinggal
Kita mau menggunakan kesempatan emas ini untuk beramal soleh, meningkatkan kualitas, menambah bekal ibadah atau tidak. Jangan sekedar tahu atau jangan sekedar lewat. Sayang 1000 sayang. Apalagi ada momen-momen spesial yang adanya setahun sekali. Setahun sekali, termasuk nanti pada bulan Dzulhijjah. Ada ibadah-ibadah spesial yang tidak ada kecuali pada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itulah jamaah dan kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala mari kita mengulang kembali, mari kita mengingat kembali informasi berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, berkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah beserta amalan-amalan apa yang bisa dilakukan pada bulan tersebut. Yang pertama berkaitan dengan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Nanti silakan dibaca kembali dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada 4 bulan yang dimuliakan, lalu kita dilarang berbuat zalim. Berikutnya juga 4 bulan itu dijelaskan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian tengah tahun berikutnya bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sekarang pada bulan Zulqa'dah. Pembahasan kita berkait dengan bulan Zulhijjah. Ini jelas keutamaan disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu 4 bulan yang dimuliakan. Adapun berkait dengan bulan Dzulhijjah secara khusus, ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Begitu pula nanti insyaallah ta'ala kita sebut amalan istimewa pada bulan Dzulhijjah. Ada hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sering kita baca, sering kita dengar. Nanti bisa dicek lagi di internet, bisa dicek. Karena sekarang ini jamaah kita enak sekali, Allah kasih kemudahan fasilitas. Ada apa-apa bisa dicek. Ya, ada apa saja, berita apa saja bisa kita cek. Itu satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk informasi, oh hadis ini bisa dicek, ada tidak, dan seterusnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil 'ashr. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari jika digunakan untuk melakukan amal kebajikan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Berarti ada 10 hari jika digunakan untuk beramal saleh, berbuat kebaikan, apapun itu kebaikan, apapun bentuk amal saleh itu, ternyata paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ini jika digunakan untuk beramal saleh, maka itu amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal soleh pada 10 hari?
pada bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Karena jihad itu jamaah amalan yang sangat besar, mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Sebagaimana sekarang ini sebahagian saudara kita sudah pergi berangkat berhaji. Ada nggak jamaah dari Taqwa tahun ini? Ada, Masya Allah. Dulu terakhir Pak penjaringan yang dulu Terjoko. Jadi bagi kaum wanita jihadnya adalah berhaji dan umrah. Karena itu toh nyawa ya, toh bodoh, toh nyawa gitu. Waktunya lama, keluar harta, keluar waktu, tenaga, pikiran, bahkan toh nyawa tadi. Sehingga pahalanya besar. Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fisabilillah. Amalan pada 10 hari Dzulhijjah ini ternyata lebih dicintai Allah daripada jihad fisabilillah. Wih, Masya Allah jemaah. Berarti nggak bain-bainin, bukan abal-abalin. Padahal amalannya terserah. Amalannya bebas, yang penting amal saleh itu. Tidak harus sesuatu yang besar, yang berat, tidak. Tapi bisa jadi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena keutamaan waktu, keutamaan zaman, keutamaan masa bisa membuat satu amal soleh berlipat ganda pahalanya. Apa tidak iman-iman kalau tidak kita memanfaatkan kesempatan emas seperti ini? Kecuali ada illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad fisabilillah, modal harta, modal nyawa, modal semuanya, berjihad fisabilillah, lalu tidak ada yang kembali kecuali namanya. Artinya hartanya habis, gugur di medan pertempuran. Ini nggak ada yang bisa menandingi. Tapi selain ini, maka amalan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini lebih hebat jemaah. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan sebaik mungkin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lantas, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai waktu terbaik untuk beribadah, bagaimana kalau dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Bukankah 10 hari terakhir Ramadan juga waktu istimewa yang salah satu malamnya jika digunakan untuk beramal? Kalau ini kan 10 hari itu. Kalau Ramadan terakhir kan 1 malam saja beramal, pahalanya jauh lebih baik, khairun min alfi syahr. Kalau ini lebih baik dari semua bentuk amalan 10 hari. Kalau itu semalam lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Lantas lebih baik yang mana? Semuanya baik, ya, semuanya istimewa. Sehingga para ulama sampai-sampai beda pendapat dalam membandingkan ini. Oh, ada yang berpendapat lebih baik 10 hari pertama Dzulhijjah. Kan kalimatnya seperti ini, bahkan lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Yang lain menyatakan lebih baik, lebih utama 10 hari terakhir Ramadan, karena lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu sebagian ulama menggabungkan, karena tidak mungkin menafikan yang ini atau menafikan yang itu, karena semuanya ini istimewa. Maka digabungkan. Sebagian ulama berpendapat menggabungkan dua keutamaan ini, bahwa siang harinya itu 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Tapi malam harinya 10 hari terakhir Ramadan
lebih utama daripada malam hari 10 hari pertama Zulhijjah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Namun yang penting bagi kita bukan perdebatan mana yang lebih hebat, apalagi debat kusir kemudian berkelahi, ya, apalagi gerutu. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan peluang emas ini untuk beramal saleh. Hatta kita nggak ngerti lebih baik mana, tidak apa-apa. Yang penting itu kita ngerti hari-hari istimewa, waktu-waktu istimewa, lalu kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah. Begitu ya? Yang penting demikian. Dan yang penting semangat. Semangat buat ibu bapak. Kalau begitu mari minum dulu ya. Saya tuh mau ngajak minum sebenarnya. Mohon maaf, tadi saya masuk ada yang dehem-dehem, ada yang pilek-pilek, ada yang batuk-batuk. Ternyata saya punya teman. Alhamdulillah, tidak masalah. Bismillah. Baru semalam ini dapat pilek. Ya. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Baik, mari kita lihat amalan apa yang bisa kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan yang haram, yang dihormati, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan keutamaannya. Allah berpesan kepada kita, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Secara umum pada 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Jangan berbuat zalim pada 12 bulan itu. Lebih-lebih pada 4 bulan yang dimuliakan. Karena ini istimewa. Kalau kita berbuat kebaikan pada 4 bulan ini, nilai pahalanya ditambah, ditinggikan. Sebaliknya pula ancaman sanksi dari perbuatan maksiat pun dosanya ditambah, ditinggikan. Sehingga ini merupakan pesan yang hendaknya kita perhatikan. Jangan berbuat zalim terhadap diri kalian. Tentu sebagai manusia, layaknya manusia, lumrahnya manusia, tidak mungkin tidak berbuat zalim. Innal insana lazalumun kafar. Karakter manusia itu aslinya zalum, suka berbuat zalim, senang, banyak, sering berbuat zalim. Itu manusia. Kalau ada manusia menganggap dirinya atau nggak berbuat dosa, nggak berbuat zalim, salah. Pasti manusia siapapun pernah berbuat zalim. Karena hukum asalnya begitu. Kafar dan kufur nikmat seperti itu. Kecuali orang-orang yang diberi bimbingan, taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa meminimalisasi. Nah, tentu bagi orang yang beriman, meskipun secara umum fitrahnya kita ya pasti berbuat keliru, ada salah, ada khilaf, dosa-dosa kecil biasa. Tapi paling tidak kita berusaha menghindari dosa-dosa yang gede, apalagi yang paling top, ranking atas. Apa itu jamaah? Kekufuran dan kesyirikan. Karena kezaliman yang paling besar, paling berat adalah kekufuran dan kesyirikan. Maka mari kita jaga iman, kita jaga akidah, kita jaga tauhid pada bulan-bulan mulia ini utamanya, dan juga pada setiap waktu. Karena ini prinsip harga mati ya, tidak bisa ditawar. Keimanan dan tauhid serta akidah yang benar ini tidak bisa ditawar. Sehingga amalan pertama yang harus kita jaga adalah menjaga iman, menjaga akidah, menjaga tauhid.
Jangan sampai luntur, apalagi hilang. Itu yang pertama. Kapan saja, di mana saja, lebih-lebih pada bulan yang mulia, sehingga jangan sampai ada masih keyakinan syirik, ucapan syirik, atau perbuatan syirik, apapun alasannya. Termasuk hati-hati di media, kadang-kadang ada pesan, ada informasi, ada propaganda, ada pemikiran, pemahaman yang kadang-kadang sadar atau tidak, sengaja atau tidak, itu nyerempet kesyirikan, kekufuran, bahkan penentangan terhadap agama. Hati-hati ya berkaitan dengan masalah akidah, keimanan, dan tauhid ini. Yang pertama itu. Yang kedua, karena 10 hari pertama itu hari istimewa tadi, waktu yang Allah berikan kepada kita supaya kita gunakan untuk melakukan beragam amal kebajikan, monggo terserah apa saja secara umum, dan itu nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kita dianjurkan berpuasa. Dianjurkan berpuasa. Jadi untuk mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, siang harinya diisi dengan puasa. Sebagaimana pendapat ulama tadi, sebagian pendapat ulama bahwa siang hari 10 hari pertama itu yang paling istimewa, bahkan lebih baik daripada siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Karena siang harinya itu secara khusus adalah siang hari terbaik sepanjang tahun, maka salah satu amalan yang bisa dikerjakan pada siang hari adalah puasa. Apalagi puasa itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi yang sering kita ulang, apalagi pada bulan Ramadan kemarin kita ulang, di mana-mana dibaca, di mana-mana disampaikan. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal ibadah manusia anak turun Adam itu baginya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Semua amal itu ya lillahi ta'ala, kembali kepada manusia, semua amal ibadah. Tetapi puasa disebutkan secara spesial, menunjukkan keutamaan puasa. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, alaika bis-shaum, hendaknya engkau suka berpuasa. Fa innahu la mithla lahu, karena tidak ada amal ibadah yang bisa menandingi ibadah puasa. Kalau ini hari istimewa, Ibu Bapak, maka mari kita coba isi dengan amalan istimewa pula. Istimewa waktunya, istimewa amalannya. Allah, top markotop bahasa gitu, istimewa udah. Maka kesempatan emas ini jangan diabaikan, jangan diabaikan. Oke, berarti salah satu amal ibadah, yaitu apapun. Puasanya wajib apa sunnah? Karena puasa wajib sudah lewat ya, Ramadan sudah lewat. Ya, alah mau sunnah kan berapa fotonya orang lakoni, nggih mboten napa-napa, tapi kan sayang 1000 sayang. Lah kok kalau misalnya ada misalnya setiap hari Ahad pembagian sembako, ya kan, gratis, ya, atau pas pengajian ada sembako gratis, lalu dikasih baju, dikasih duit 500.000. Ngaji kan orang wajib, ya apa-apa, ini kan iman-iman, ya kan, sembako, baju, pakaian 100.000, 500.000, kan iman-iman, kan gitu. Ini juga sama, sayang 1000 sayang ya kalau tidak dimanfaatkan. Baik, lalu puasanya berapa hari ibu-ibu? Kita kan diberi waktu 10 hari itu, kan hari terbaik itu 10 hari, ya kan. Lalu siangnya dianjurkan puasa, puasanya berapa hari? Kita berhitung ya. Kalau 11 nggak mungkin mau harinya 10. 10 apa 2? Bu, 10 hari apa 2 hari?
Enggak, yang di 10 hari pertama loh. 9 apa 3? Apa 4 Pak? Bapak pilih 4 kayaknya. Aku 4 baiklah. Iya. Maksimal berapa hari? 9 hari. Karena hari yang ke-10 loh. Katanya 10 hari betul. Tapi hari yang ke-10 itu hari Idul Adha. Kita dilarang berpuasa. Lu amalannya apa? Lu kan amalan lain banyak. Ini kan salah satu saja. Salah satunya dari puasa. Nah, puasa itu hanya bisa dilakukan pada 10 hari pertama itu 9 hari pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu kalau bisa. Jika kita mampu, jika tidak ada uzur, maka diusahakan kita puasa 9 hari. Hukumnya apa? Kalau tidak puasa dosa enggak? Tapi rugi apa rugi? Rugi. Ya kan? Begitu. Kalaupun waduh, kalau 9 hari kayaknya berat, ya udah sehari saja wis. Ya, puasa itu tanggal berapa yang 1 hari? Tanggal 9. Jika kita tidak mampu puasa 9 hari, ya puasa sehari lah. Pun terus juga isi murah wis. Sehari saja. Tapi sehari itu nilai pahalanya luar biasa jamaah. Ya, luar biasa jamaah pahalanya sehari itu. Disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah. Nah, tanggal 9 itu nama lainnya puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu secara khusus memang yang dianjurkan, dan itu yang ada dalil secara khusus. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 memang tidak ada dalil khusus. Puasalah tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak ada. Cuman kita memanfaatkan waktu istimewa dengan ibadah puasa. Itu yang sisi pengambilan hukumnya begitu. Tapi yang secara khusus disebutkan yaitu tanggal 9. Bisa menebus, melebur, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, jemaah. 2 tahun dosa kita hapus. Ibaratnya kalau kita punya iuran cicilan 2 tahun, wis gratis. Senang nopo seneng? Oh seneng banget itu. Ini dosa kita dihapus, digugurkan. Hanya puasa sehari. Bagaimana kalau puasa kita semakin banyak? Masya Allah. Begitu jamaah ya. Ini yang pertama, puasa. Kita usahakan puasa tanggal 9 yang jelas. Syukur-syukur tambah 1 sampai 8. Baik, aduh. Ya manipan jadi nek wong siji, nek 8 aku kaboten. Ambil di antara 8 itu mungkin Senin Kemisnya. Apa-apa di situ ada Senin Kemis, ambil Senin Kemis. Mumpung itu Senin Kemisnya pas 10 hari pertama Dzulhijjah. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Begitu jam. Atau terserah mampunya seberapa hari. Tapi kalau full 9 hari tentu itu yang paling baik. Berikutnya yang keberapa ini? Keberapa Bu? Hah? Kedua atau kelima? Kedua ya. Kedua ya? Betul. Yang ketiga sekarang, berzikir dan bertakbir. Kita dianjurkan supaya memperbanyak zikir, doa dan takbir pada 10 hari yang pertama tersebut. Mulai kapan kita bertakbir? Ya tanggal 1 ya. Sampai tanggal berapa? 13 lewat ya, bukan hanya sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 13. Meskipun tadi yang istimewa sampai tanggal 10. Jangan dikira nanti yang 11 sampai 13 tidak ada keistimewaan. Ada banget tuh keistimewaan. Disebutkan di dalam sebuah hadis,
ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Ini dia. Dalam riwayat yang lain, tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal solehnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Lalu kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tahmid. Ini karena 10 hari ini hari istimewa tadi, paling agung di sisi Allah, amal salahnya paling dicintai oleh Allah, maka perbanyaklah fa'aksiru fihinna, perbanyaklah pada 10 hari itu minat tahlil, membaca tahlil, wat takbir dan takbir, wat tahmid dan tahmid. Silakan memperbanyak itu. Terserah mau baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau membaca Allahu akbar, atau membaca alhamdulillah, atau subhanallah walhamdulillah, atau membaca takbir yang biasa kita baca itu boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terserah memperbanyak zikrullah, di antaranya bertakbir dan bertahlil, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bertakbir, bertahlil, bertahmid, di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang larang, di kamar mandi nggak boleh. Artinya di jalan silakan, di pasar monggo, di rumah, di masjid apalagi, di kantor, di mana saja. Kemudian juga momen-momen kapan saja, tidak harus setelah sholat wajib. Takbirin ya bersolat wajib, ya boleh itu, tapi tidak harus di situ. Jadi kapan saja ya, tidak dibatasi. Ini takbir secara mutlak, takbir secara mutlak. Adapun nanti yang dianjurkan setiap selesai sholat wajib, itu nanti setiap selesai sholat maka ada anjuran, nanti mulai tanggal 9 pagi sampai tanggal 13 itu juga ada. Tapi selain itu juga dianjurkan kapan saja, di mana saja, dan dalam setiap momen. Jadi takbir ya, bahasa kita takbiran. Jadi takbirannya tidak harus nanti nunggu malam takbiran. Malam takbiran ya malam tanggal 10, tidak harus itu. Ini kita ini di masyarakat, wah takbiran tuh, kok nunggu malam takbiran? Ya gila ya, malam ini ora apa-apa. Jadi mulai tanggal 1 tidak apa-apa ibu bapak. Ini berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Ramadan tidak boleh, belum dianjurkan takbiran itu. Tapi kalau Idul Adha mulai tanggal berapa? 1. Jadi nggak ada masalah. Ya mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 13. Jadi begitu ya, bedanya ada, berbeda waktu. Silakan mau bertakbir. Itu yang perlu diperhatikan. Yang berapa ini tadi? Yang ke-3. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu jelas disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Itu dia, fashalli li rabbika wanhar. Salatlah wahai Muhammad sebagai bentuk syukurmu kepada Allah, li rabbika. Nah, salatnya itu untuk Allah. Lagi-lagi seluruh amal ibadah ini untuk Allah ibu bapak, harus ikhlas. Dan ikhlas itulah inti dari ibadah. Dan itu yang paling berat. Paling berat adalah menjaga ikhlas. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi ada salat ini, salat secara umum, salat wajib 5 waktu, ada salat-salat sunnah rawatib, salat-salat sunnah yang lain, termasuk diantaranya salat Idul Adha. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat,
Ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Adha jangan diabaikan. Gregetnya itu kadang di sebagian tempat itu kurang. Beda dengan Idul Fitri. Padahal Idul Adha kan lebih gede mestinya. Sehingga mari kita sampaikan, kita informasikan, kita ajak, kita hasung, kita motivasi, kita ingatkan saudara-saudara kita, kaum muslimin, jamaah kita, keluarga kita, siapapun, bukan di grup di mana ya, sebentar lagi Idul Adha lo, sebentar lagi kita sholat, kita korban, ingatkan. Ya, termasuk tadi amalan-amalan ini silakan disampaikan ke grup-grup, ke teman-teman, kerabat, sampaikan, ayo kita hidupkan waktu istimewa ini, di antaranya dengan salat Idul Adha. Bahkan bagi kaum wanita, mohon maaf, kaum wanita umumnya yang masih subur itu kan ada waktu-waktu liburan, yang mereka sedang berhalangan pun tetap diajak, disuruh pergi menuju ke tempat sholat, meskipun tidak sholat jamaah, ikut bertakbir, ikut bertahmid, ikut bertahlil, berzikir, berdoa, menyaksikan ini syiar umat Islam, meskipun tidak boleh sholat. Nanti ada tempat tersendiri ya, kalau sholat ya di mana lah, di pojok situ, jangan di sela-sela soft ya. Ya, lu kok menang? Aku prayo jangan kene nunggu. Ya, di luar lah begitu. Kalau salahnya di masjid mungkin di mana gitu. Kalau salahnya di lapangan ya adalah tempat khusus. Jadi panitia juga harus memberikan fasilitas yang bagus ya bagi misalnya kaum wanita yang sedang berhalangan, ada tempat khusus. Apalagi ruangan ber-AC, jos. Apalagi full snack. Nggak apa-apa, biar datang, ya kan gitu, biar datang. Jadi begitu ya. Salat Idul Adha, jangan sebagian itu alah mau sunnah, jangan begitu. Termasuk ini tadi puasa alah mau sunnah, sebagian itu meremehkan. Lah amalan ini kan memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Bukan berarti sunnah itu kemudian diabaikan, ditinggalkan begitu saja, tidak. Diupayakan diamalkan kecuali memang ada uzur, ya. Jadi mari kita hasung kaum muslimin untuk melakukan syiar amal ibadah salat Idul Adha. Memang jumhur ulama menyatakan salat Idul Adha hukumnya sunnah, tapi sebahagian ulama menyatakan wajib loh. Jadi dalam hal ini mari kita amalkan. Alhamdulillah juga di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, institusi dinas ataupun perusahaan mesti libur, memberi kesempatan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan salat Idul Adha. Alhamdulillah, kita syukuri di negeri kita ini. Pemerintah memberikan kebijakan hari raya umat Islam Idul Fitri, Idul Adha libur. Ya, nggak boleh kerja. Untuk apa? Untuk beribadah. Masya Allah, ini nikmat jamaah. Barangkali di tempat-tempat lain belum tentu, di negara lain belum tentu. Maka bersyukurlah kita, manfaatkan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke 45. Sembelih kurban tadi. Baik, sembelih kurban. Ini juga sama tadi diperintahkan wadha. Meskipun kalau kita bicara hukumnya, simpulan para ulama beda lagi. Sembelih kurban itu wajib atau sunnah, sama juga biasa. Beda-beda. Tapi yang jelas kan diperintah tuh. Salat Idul Adha diperintah, dikasih contoh oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sembelih kurban juga diperintah, kasih contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang nanti kalau kita bicara, kita teliti, kita baca beda lah. Ada yang bilang wajib, bilang sunnah. Ini juga sama, jumhur mengatakan sunnah sembelih kurban itu bagi yang mampu. Tapi bukan berarti lagi-lagi kita tinggalkan jamaah. Usahakan, entah itu sunnah apalagi wajib, dikerjakan kalau kita mampu. Silakan ya, sembelih itu boleh kambing, boleh sapi, boleh unta, silakan. Sembelih kurban, karena sembelih kurban itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat agung jemaah. Bahkan duit, misalnya kita beli kambing sekarang ini harganya mahal. Saya kemarin ke teman biasa jualan kayak gitu, Pak, iki regane
wis dinyang 5,5 ning aku urung entuk yo. 5,5 Pak nggak boleh. Disuruh 6 juta kambing. Padahal kalau kita hitung-hitung 6 juta itu kalau kita buat urunan sapi 6 kali 7 berapa? Itu sudah gede belum? Oh gede banget. Jumbo itu ya, besar itu. Sementara kalau kambing harga segitu ya meskipun gemuk, meskipun ganteng memang begitu. Ya paling seberapa sih dagingnya? Mungkin orang berpikir, iki 6 yuto tinimbang ditukok ning wedhus ku dagingnya mung sithik, mendingan mentahane mawon Mas. Mungkin lebih bermanfaat jam betul. Kalau dihitung-hitung untuk kebutuhan saat ini ya 6 juta itu dibagi sekian orang mungkin lebih bermanfaat menurut perhitungan kita. Tapi nilai pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar penjenengan yang beli kambing itu. Mungkin ya hanya berapa kilo lah dagingnya. Tapi itu nilai pahalanya jauh lebih besar daripada infak sedekah 6 juta misalnya. Kita berikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Itu nilainya juga besar, sedekah itu. Infak itu banyak sekali pahalanya. Tapi sebelih kambing yang seharga 6 juta yang barangkali dagingnya sedikit itu jauh lebih tinggi, lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memang ibadah tersendiri. Sembelih kurban itu ibadah tersendiri, jemaah. Jadi jangan sekedar hitung-hitungan ekonomi ya. Kalau dihitung-hitung lebih untung kalau diberikan mentahannya, tidak. Jadi itu ibadah tersendiri sebagai upaya untuk mengikuti, melestarikan, nguri-uri syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula nguri-uri syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembelih kurban disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi monggo bagi yang diberi kelapangan rezeki silakan. Ya, silakan menyembelih kurban. Dan tidak ada batasan seberapa harga, itu relatif. Kalau di kampung atau langsung ke petani, peternak mungkin lebih murah. Harga 3,5 mungkin bisa jadi sama dengan harga di kota atau yang sudah lewat menjual itu, apalagi mendekati hari H dengan harga yang 5 juta bisa jadi. Ya, sehingga duit kita ini seberapapun relatif, insya Allah bisa dapat. Dan tidak harus jantan ibu bapak. Yang mahal itu memang yang jantan, yang gagah, yang ganteng gitu loh. Tanduknya bagus gitu. Yang betina pun tidak masalah. Yang penting memenuhi kriteria atau syarat sebagai hewan kurban. Karena memang nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak asal. Mengapa? Karena ini ibadah untuk Allah. Tentu yang paling top kalau bisa. Kalau kita punya duitnya lebih, ya silakan beli yang paling gemuk, paling mahal, paling bagus. Ya, cari sesuai dengan budget kita. Itu berkorban. Berikutnya adalah bersedekah. Amalan berikutnya adalah bersedekah. Pada 10 hari pertama ini khususnya. Kalau tadi kurban mulai tanggal 10, masuk 10 hari pertama. Tapi kalau tanggal 10 tidak bisa atau belum mampu, atau memang karena sebab tertentu, bisa diundur tanggal 11, 12 atau 13. Itu untuk kurban. Tapi tetap dimulai tanggal 10. Berikutnya adalah amalan spesial, adalah sedekah. Dari sisi mana ibu bapak? Bukankah sembelihan kurban kita itu ya kita sedekahkan? Iya. Dan itu salah satu sedekah terbaik jemaah. Kita sudah sembelih kurban, itu amalan yang luar biasa, salah satu amalan terbaik. Lalu bahagian dagingnya itu kita sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, luar biasa itu. Beda. Kita biasanya sekarang beli daging biasa kita sedekahkan. Beda nilai pahalanya dengan sedekah dari hewan kurban. Ini statusnya sebagai hewan kurban. Belum lagi harganya mahal. Dari apa? Hewan terbaik pilihan. Kualitas oke. Nilai pahalanya besar. Jadi kurban itu ulama nanti membagi bapak bahagian kurban itu untuk 3 kelompok. Yang pertama dan paling utama adalah untuk
disedekahkan bagi kaum fakir miskin. Jadi ini harus ada disampaikan, diberikan. Lalu sebahagian dimakan oleh sahibul kurban. Kalau memungkinkan, artinya memungkinkan. Karena ada sebagian mungkin yang dia punya kelapangan rezeki, dia bantu saudara-saudaranya yang di pinggiran, di pedesaan, atau mungkin bahkan di pedalaman atau di luar negeri. Ya tidak harus, tidak memungkinkan mencicipi. Tapi kalau kita yang di tempat kita dan yang diutamakan adalah di tempat masing-masing. Ya, kalau misalnya di jamaah takwa ini belum cukup, ya usahakan di sini, jangan di luar. Ya, jadi korban itu diusahakan di tempat domisili kita. Kecuali kalau misalnya di situ sudah cukup melimpah, bolehlah. Oh di sana membutuhkan, silakan. Oh di sini setelah disembelih, oh sisa dagingnya lebih daripada cukup, didistribusikan, dikirim ke pelosok, silakan. Tapi kalau di sini aja masih kurang, ya utamakan di sini. Nah, bagi sahibul korban dianjurkan untuk makan dari hewan korban yang dia sembelih. Jadi itu dianjurkan ibu bapak. Ada sebagian berpendapat, ojo mosok korban mau isi mangan loh. Justru itu yang korban itu dianjurkan untuk menikmati hewan korban dia. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Baru kalau masih ada sisa lagi nanti dibagi sebagai hadiah. Nah, hadiah ini sifatnya lebih umum, kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada jamaah boleh, atau kepada siapa saja. Bahkan boleh diberikan kepada tetangga kita atau teman kita yang non muslim boleh. Ya, sebagai hadiah. Maka ini diperbolehkan. Itu sedekah. Sedekah yang kedua kaitannya dengan kaum wanita secara khusus. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam selesai khutbah itu mendatangi kaum wanita secara khusus setelah sholat Id. Setelah khutbah beliau pergi ke jamaah kaum wanita, memberi nasihat khusus bagi kaum wanita. Salah satu nasihatnya apa? Supaya banyak istighfar dan banyak sedekah. Jadi ibu-ibu besok waktu sholat Idul Adha silahkan pakai perhiasan emasnya semua. Anak punya, beli dulu. Boleh nggak pakai? Boleh. Yang penting tidak diperlihatkan. Loh iya, karena perempuan tidak boleh memperlihatkan keindahannya kecuali kepada suami atau mahram. Tapi boleh nggak pakai? Boleh. Jaga nih kalau ada besok, oh mohon maaf. Jadi panitia yang edarkan infak itu jangan pakai kotak begini pak. Itu anjuran saya, jangan. Kalau untuk Idul Adha, Idul Fitri, jangan pakai kotak yang terbuka. Yang terserah baskom apa tabir. Terus tabir gede ya, bolong lubangnya luas supaya nanti kalau berat 2 kilo. Lah kalau kotak gini, aku harus gini Pak ora iso. Loh, ayo masku gede gitu ya. Khusus kalau dulu ya Bilal mendampingi Rasulullah SAW dengan sorbannya dari jauh dilempar. Oh sudah begini siap. Jadi begitu ya ibu-ibu. Boleh nggak pakai perhiasan? Boleh. Bahkan silakan pakai sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, tidak boleh kelihatan. Berarti gimana? Ya pokoknya ya kan kalau kan tidak kelihatan. Anting biasanya pakai yang 1 gram, pakai yang 10 gram. Pak 10 gram saya nggak ada, ya di double. Enteng 5, kalung biasanya 1 ya 3, gelang biasanya 1, 5, kaki juga boleh. Yang penting pas jalan tidak boleh diperdengarkan, kerincing tidak boleh, diperlihatkan tidak boleh, diperdengarkan tidak boleh. Ya, tapi nanti kalau pas ada infak lewat, wes karo merem. Ya. Ibu saya ajari seperti itu. Ini khusus sebenarnya kalau ada bapak-bapak karena terpaksa.
Seperti itu. Nah, mau penak santai sampai di rumah, Pak. Pun kula sedekah ke sedaya. Kan Bapak tinggal motor. Nggih pripun to iki mboten enten. Ya. Nanti kan insyaallah diganti sama suami. Ya. Jadi tugas Bapak, suami besok sekarang sampai di rumah, Bu, Mas Mudi pirang gram totalnya. Nanti Idul Adha Bapak-bapak sudah menyiapkan dana untuk mengganti itu. Kira-kira kalau seperti ini cocok enggak? Ibu seneng mesti. Soalnya apa? Ganti yang baru. Masya Allah. Jadi sedekah salah satunya begini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai para wanita, ya ma'syaral nisa, aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Lah. Aduh, aku getun ngaji, Imam. Ngaji kok malah cari mlebu neraka. Ya itu yang tidak beriman, Bu. Karena dunia ini memang jenengan sekarang ini sudah kelihatan ya di beberapa sensus sudah menunjukkan wanita mesti lebih banyak. Sehingga namanya lebih banyak itu kan kemungkinan probabilitasnya kan juga lebih banyak kan kalau kita bicara kemungkinan seperti itu. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, Islam itu agama surga, itu kan pemberitahuan. Nah, Nabi memberi solusi supaya kalian tidak masuk neraka. Kan gitu. Apa itu? Banyak istighfar, banyak poniku. Ya. Jadi seperti itulah. Banyak istighfar, banyak sedekah. Sedekah berikutnya bentuknya bisa, yaitu dengan memberi buka bagi orang yang berpuasa. Kalau tadi tinggal rencananya puasa tanggal 9 saja, nanti silakan. Mungkin Bapak takmir, Bapak panitia, jamaah, wis pokoknya dia naik buka bersama, memotivasi jamaah supaya berpuasa. Le buka spesial. Ya, sepakati kita puasanya berapa hari? 1 hari saja, tidak apa-apa. Tapi yang istimewa, misalnya, apa? Menu prasmanan, ya, bebas pilih. Atau mau dibagi 9 hari, itu lebih bagus lagi, tanggal 1 sampai tanggal 9. Diberi kesempatan siapa puasa datang buka di masjid, Masya Allah. Ya, Muhammad. Atau sambil belajar sembelih kambing, boleh. Untuk hari Idul Adha benerak leru tanggal berapa, ya kan? Boleh. Saya diundang nggak apa-apa. Atau kalau perlu panen sembelih kambing udah biasa, Pak, aku udah bisa. Sapi latihan, boleh apa boleh? Boleh. Kan sembelih tanggal 1 nanti bisa 9 hari cukup gitu. Ya, untuk berbuka. Misalnya begitu. Ataupun sedekah-sedekah yang lain, memberi perhatian kepada para janda, fakir miskin, itu pahalanya ibu bapak. As-sa'i 'alal armalah wal miskin, orang yang memberikan sedekah, infak kepada para janda yang lemah, sudah sepuh, nggak bisa bekerja, nggak ada yang menghidupi, kepada fakir miskin yang tidak mampu, itu pahalanya seperti orang berjihad fisabilillah. Pahalanya besar ibu bapak. Maka sedekah ini luar biasa. Terserah, ini di luar tadi, ini contoh saja. Contoh sedekah pada 10 hari pertama itu apa? Tadi memberi daging, kemudian memberi buka orang puasa, kemudian khusus bagi ibu-ibu, atau bukan hanya ibu-ibu, nanti yang disiapkan bapak-bapak juga. Ini secara khusus Nabi itu, bapak juga siapkan infak terbaik. Ini ketika Idul Adha. Itu pula yang lain di luar itu, terserah monggo. Ya, apalagi kerabat kita mungkin kekurangan. Itu sudah kerabat, sudah miskin, sesama muslim, Masya Allah, pahalanya lipat-lipat, pahalanya besar sekali jemaah. Maka mari bismillah niatkannya dengan sedekah. Berikutnya amal soleh secara umum. Karena amal soleh bukan hanya itu. Kalau tadi kan spesial, puasa Arafah adanya pada bulan Dzulhijjah, salat Idul Adha adanya bulan Dzulhijjah, sembelih kurban adanya bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian kalau sedekah bisa kapan saja, puasa sunnah bisa kapan saja, tapi puasa Arafah bulan Dzulhijjah. Kemudian, oh iya, ini masih satu lagi amalan spesial adalah berhaji. Ini juga ada hanya pada bulan Dzulhijjah. Maka kalau ada selentingan, haji dadak bulan Dzulhijjah, umpul-umpulan nunggu suwe antrian lama, mbok ya dibagi setahun berapa kali nih haji? Nggak bisa. Ya, itu kan
ide-ide yang nggak paham atau ide-ide yang nyeleneh. Karena apa? Haji dibatasi waktunya, tanggal 8 sampai tanggal 13 itu. Ya tidak bisa diganti di tempat waktu atau tempat lain. Sehingga bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhaji adalah luar biasa. Alhamdulillah tahun ini ada informasi ada tambahan kuota bagi negara kita. Mungkin yang terbanyak dari Indonesia ya. Tambahan kuotanya berapa ribu? 8.000, betul. Ada 8.000, sehingga saya punya teman beberapa itu yang mestinya 2 tahun lagi sekarang masuk. Bisa jadi tambahan kuota, bisa jadi maaf. Konon katanya yang akhir-akhir itu harganya sudah naik, sehingga yang dijatah dia dapat cadangan masuk dia nggak mampu, belum siap, maka yang punya duit yang maju. Jadi hari Selasa yang lalu saya ketemu teman, oh iya, alhamdulillah dimajukan Ustaz. Alhamdulillah, akhirnya Rabunya berangkat. Lalu kemarin juga ada tetangga dan kerabat juga datang, iya iki Mas, aku ujuk-ujuk dihubungi, siap. Jadi betul-betul kaget ya, paspor belum jadi ini, baru mendadak, baru ngurus-ngurus, sekarang bismillah. Satu sisi senang, satu sisi mumet karena belum siap. Artinya nggak siap, aku roman asik wis telat, sudah nggak ada lagi. Jangan bingung, Bu, jangan kagetan, jangan gumunan, jangan bingungan. Ini prinsipnya. Ya tenang saja. Alhamdulillah kemarin kita briefing sejenak, akhirnya agak lega dia. Karena alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pasca kemarin Covid ya. Monggo silakan yang barangkali berdoa saja. Kalau yang mungkin tahun depan bisa jadi dihubungi ya, karena ada lowongan-lowongan yang barangkali belum terisi. Kemudian amalan lainnya adalah amalan soleh secara umum. Amal soleh monggo apa saja amal soleh, berbakti kepada orang tua, berdoa, berzikir, berinfak, bersedekah, atau sekarang juga puasa sunnah yang lain nanti ya, bukan hanya pada 10 hari pertama setelah hari tasyrik. Silakan, masih ada bulan mulia, kita isi dengan beragam amal soleh apa saja, terserah, pokoknya amal soleh. Kemudian salah satu amal soleh itu yang dianjurkan oleh para ulama adalah bertaubat, taubat nasuh, taubatan nasuh. Karena ibu bapak kita ini manusia banyak salah, banyak dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia, dan manusia itu anak turun Nabi Adam, pasti banyak salah, sering salah, banyak lupa, sering lupa, banyak khilaf, sering khilaf, banyak dosa, sering dosa. Habis itu menungso seperti itu umumnya. Maka wa khairul al-khata'in at-tawwab, sebaik-baik orang yang banyak dan sering berdosa adalah yang banyak dan sering bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu diterima oleh Allah kapan saja, oleh siapapun dia. Tidak peduli masa lalunya kayak apa, selama syaratnya belum satu, matahari belum terbit dari badan dan gak diterima taubat. Yang kedua, ruh belum sampai di tenggorokan, masih diterima. Jadi kesempatan emas untuk beramal soleh secara umum. Nah, salah satu amal soleh spesial adalah bertaubat dan beristighfar. Karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Mengapa? Allah Tawwab, Maha Tawwab. Allah itu Maha pemberi ampunan dan taubat. Begitu ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkesan saja terkait dengan upaya kita saling mengingatkan berkaitan dengan beberapa amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang pertama dari menjaga iman, menjaga akidah, menjaga tauhid, hindari kesyirikan, hindari kekufuran. Yang kedua, kita berpuasa sunnah minimal tanggal 9. Kalau lebih bisa ditambah 9 hari, bukan hanya tanggal 9 tapi 9 hari, 1 sampai 8 plus 9. Kalau tidak, ya monggolah dicari mungkin Senin Kemisnya. Yang ketiga ada sholat Idul Adha. Yang keempat sembelih korban. Yang kelima sedekah. Yang keenam berhaji. Yang ketujuh melakukan banyak amal soleh. Dan ke-8 secara khusus adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa kita lakukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan, kemampuan, taufik dan bimbingannya serta kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari istimewa ini dengan beragam amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keimanan yang kuat, akidah tauhid yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, putra-putri keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta kemudahan-kemudahan melakukan ibadah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, serta diberi istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Semoga mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Sudah. Sambut.